Oke, verbal dan nominal. Sudah ya? Ini kata kerja ini ada kata kerja, ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Nah, jadi semua kalimat yang tidak ada kata kerja utamanya, tidak ada kata kerja aktivitas disebut dengan kalimat nominal. Semua. Contoh, misalnya Miss Eva is smart. Rian is here. Doni is my student. Rio is in Malang. Nah, perhatikan situ ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman melihat ada is, am, are, dan seterusnya, ada is, begini, is. Ternyata dia tidak diikuti oleh verb 3 atau verb ing, kan? Maka dia disebut dengan kalimat nominal. Jadi nominal itu biasanya kata kerjanya adalah berbentuk to be yang kita lakukan biasanya to be itu ya. Nah, dan dia bertemu dengan yang pertama dia bertemu dengan adjektif atau bertemu dengan adverb, bertemu dengan kata benda, atau bertemu dengan preposisi. Ya. Nah, itu disebut dengan kalimat nominal. Kenapa kita harus belajar kalimat nominal? Supaya nanti kita bahasa sininya ngeh lah. Kita sadar bahwa kata kerja itu bisa kita jadikan atau bisa kita kategorikan sebagai kata kerja. Nah, banyak teman-teman yang belajar TOEFL atau bahasa Inggris grammar, dia tidak menyadari bahwa ketika menganalisis sebuah soal, is ini harus dikategorikan sebagai kata kerja. Nah, jadi itu ya. Itu kalimat nominal. Nah, nanti kita akan lebih mendalami soal-soal yang berkaitan dengan kalimat verbal. Kan? Nah, jadi verbal semua kata kerja yang ada aktivitasnya, yang ini, verb ing, nah, disebut dengan kalimat verbal ya. Oke, langsung ya. Verbal. Nah, verbal itu terbagi dua lagi. Nah, terbagi dua, ada di belakang saya. Verbal aktif, verbal pasif. Verbal aktif, ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Ya. Nah, kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif terbagi lagi. Ada yang kalimat verb transitif, dan ada juga verb intransitif. Nah, ini yang harus nanti kita kenali ya. Jadi nanti tugasnya lagi teman-teman mengenali semua kalimat yang ada di sana, apakah dia adalah aktif atau pasif, kemudian transitif atau intransitif, sekaligus dengan tensisnya. Jadi semua yang kita sampaikan ini akan kita pelajari tensisnya, ya. Kita pelajari tensisnya. Tensis itu yang berkaitan dengan eventnya, tipe kejadian, event ya, event. Ini jelek banget tulisan saya. Event dan juga time. Nah, di sini nanti kita akan memahami apakah dia tensisnya adalah simple past, simple present, atau perfect, dan seterusnya. Oke, itu dulu ya. Jadi silakan di capture atau di bagaimanapun caranya. Ini konsep dasarnya, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita akan masuk di kalimat dari bawah dulu nih, verb transitif dan intransitif. Ya. Nah, karena sudah pernah kita singgung, jadi tidak terlalu sulit. Verb transitif, semua kata kerja yang membutuhkan objek disebut dengan verb transitif. Ya. Ihsan memegang di kamar. Nah, Ihsan holds in the room.
Ya, jadi perhatikan verb transitif itu semuanya ketika dia aktif, ingat. Nah, makanya di sini ada aktif dan pasif nanti. Ketika dia aktif, ini aktif, maka dia membutuhkan objek. Harus ada objek di sini. Misalnya memegang memegang bola. Jadi verb transitif, subjek verb transitif bertemu dengan objek bola. Itu verb transitif, butuh objek. Kalau intransitif, kata kerjanya tidak butuh objek. Contoh, misalnya begini, Ronnie sleeps in my room. Ya kan? Nah, sleeps ini nggak ada objeknya, nggak nyambung dengan misalnya Ronnie meniduri apa? Gitu ya. Apalagi yang tidak butuh objek. Dian goes to campus. Nah ini, jadi biasanya ini ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari verb transitif, ciri-ciri dari verb intransitif. Verb intransitif ini. Verb intransitif itu dia ciri-cirinya kalau aktif ya, bertemu langsung dengan preposisi. Jadi preposisi atau bertemu langsung dengan adverb. Contoh, Ronnie sleeps, Danny goes well, sleeps well, sleeps easily, dan seterusnya. Ya. Jadi ingat, kalau verb intransitif, kalau dia kata kerja aktif, biasanya langsung bertemu dengan prepositional phrase seperti ini, atau adverb yang ini kan. Makanya kenapa? Nah ini nih, disinilah fungsinya kemarin kita belajar fungsi dari preposisi, yaitu prepositional phrase, ya kan? Ini salah satunya. Prepositional phrase ini, in my room, into campus, dia berfungsi sebagai adverb. Fungsinya di situ. Adverb buat apa? Berfungsi bagi adverb untuk kata kerja intransitif ini. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah perbedaan antara verb transitif dengan verb intransitif. Nah, kemudian, ini yang paling penting nih, ya, kata kerja aktif dan pasif. Kata kerja aktif dan pasif. Oke. Kata kerja aktif. Ini berhubungan dengan tenses juga nanti ya. Misalkan saya buat dulu misalnya, kebetulan itu saya lagi masak. My wife is cooking three apa ini? Cooking cakes, kira-kira begitulah ya. Oke. Nah, ada nggak yang bisa membuat ini jadi kalimat pasif? Silakan di kolom chatting. Pak Yusuf, Bu Eva, Bu Nisa, Bu Vina, silakan buat kalimat ini menjadi kalimat pasif. Ayo, oke. Biar saya nggak bicara terus nih. Istri saya sedang memasak cakes saat ini. The cake is being cooking by my wife now. Oke. Ya. Oke, diperbaiki aja. Yes. Nah, kita lihat dulu ya. Jadi gini, kalimat aktif dan pasif untuk mengubahnya itu ada prinsipnya. Ada prinsipnya ya. Nah, selama ini kita bingung ketika nanti misalnya menggunakan ed itu harus selamanya menggunakan verb 3 atau verb 2. Nah, itu yang salah kaprah. Ya. Ini yang harus kita luruskan dalam materi hari ini. Jadi begini. Nah, kita masuk dulu di materi dari konsep aktif ke pasif ya. Perhatikan. Mengubah kalimat aktif ke pasif. Mengubah kalimat aktif ke pasif itu konsepnya adalah semua kata kerja di aktif
semua kata kerja di kalimat aktif harus dibagi dua, dibuat dua. Yang pertama, dia menjadi verb 3, kata kerja itu. Kemudian, yang kedua, si kalimat ini, kata kerja aktif ini, ya, yang tadi harus di verb 3-kan. Yang kedua, dia harus ditambahkan to be-nya. To be-nya itu yang pakai iskah, atau am, atau are, atau was, atau were, atau misalkan being, atau been, atau be itu sendiri. Nah, oke.